komponen-komponen kebenaran, ya. Komponen kebenaran itu kalau di istilahnya disatukan, ya pasti komponen kebenaran itu akan sinkron, sejalan. Tapi kalau bertolak belakang kan aneh. Kenapa kok bertolak belakang? Itu yang mestinya dicari. Kita jangan puas dengan pokoknya aku percaya ini, selesai, titik. Wah, itu orang yang nggak mau maju kalau seperti itu, kalau main pokoknya itu. Ayo kita sama-sama belajar. Kalau masih ada pertentangan di antara kita, kita tidak boleh membiarkan pertentangan bertumbuh dengan subur dan membuat kita akhirnya terpecah belah. Masa nyaman sih orang Kristen yang akhirnya bisa bertolak belakang dan kebenaran itu juga saling bertentangan? Anda nyaman dengan kebenaran dan kebenaran yang saling bertentangan? Kalau saya terus terang nggak nyaman, ya, karena saya menggumuli kebenaran itu apa sesungguhnya namanya kebenaran. Ya, tidak mungkin kebenaran Allah dan kebenaran Kristus bertolak belakang, kan? Allah Bapa mengajarkan A, Tuhan Yesus mengajarkan B, Roh Kudus mengajarkan C. A, B, dan C saling bertolak belakang. Apa kita lega kalau seperti itu? Kalau kita anggap wajar, ya memang Allah pun punya sudut pandang yang berbeda-beda dan bisa saling bertentangan, itu suatu kewajaran, ya enggak kan? Tapi kalau bagi orang berdosa memang wajar karena kita orang berdosa, tapi kita tidak boleh istilahnya enjoy aja. Di dalam saling bertentangan ini kita biarin aja, nggak apa-apa, itu wajar kok. Enggak lah. Saya rindu kita ini semua menuju pada kebenaran yang sejati. Nah, karena itu harus proses kan. Kalau sudah, ya sudah, enggak apa-apa, berarti sudah enggak ada proses lagi. Enggak apa-apa, biarin orang punya pandangannya sendiri-sendiri, ya sudah, enggak usah belajar lagi. Kan enggak seperti itu. Kita terus harus didorong untuk mau belajar dan tidak berhenti seumur hidup untuk kita makin mendekati kebenaran, bukan makin menjauh dari kebenaran. Nah, gitu Pak. Ya, oke. Oke, itu menanggapi dari Pak Surya ya. Kelihatannya malam hari ini banyak yang punya unek-unek di dalam hatinya ya. Ingin berkomentar dan ingin sharing seputar pengalamannya yang sangat beragam ketika men-sharingkan tentang iman tanpa perbuatan adalah mati ini. Boleh ya. Silakan mendengar semuanya yang masih ingin bergabung di 081357901628. Seperti yang sudah bergabung nih, selanjutnya adalah akan bacakan ya di WhatsApp kita 081357901628. Saya Benrat Simanjuntak dari Sidikalang, Sumatera Utara. Senang bertemu Pak Andi. Sudah kira-kira 10 tahun tidak bertemu. Oh ya. Iman ditunjukkan dengan perbuatan berhubungan dengan karakter. Pertanyaan saya, bagaimana menunjukkan iman di sekitar kita yang tidak seiman dengan kita? Kedua, apakah boleh dikatakan ketika kita melakukan iman kita dengan perbuatan, iman bisa bertumbuh? Itu dari Benrat. Yang terakhir tadi apa? Yang kedua adalah, apakah boleh dikatakan ketika kita melakukan iman kita dengan perbuatan, iman bisa bertumbuh? Jika iman disertai dengan perbuatan, apakah iman ini jadi lebih bisa bertumbuh? Gitu mungkin. Oke, jadi bagaimana menghadapi teman-teman yang tidak seiman? Ya tetap kita harus menjadi saksi, tapi menjadi saksi yang tentunya harus bijaksana juga ya. Kan kita juga sudah diajar untuk untuk tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Tapi kalau bersaksi itu kan nggak salah. Bersaksi itu kan saya hanya mau menceritakan bahwa kebenaran yang saya yakini itu seperti ini. Nah, Anda mau percaya mau tidak percaya itu kan haknya orang yang mendengarkan gitu. Tapi saya bisa berargumentasi kenapa saya percaya ini. Nah, itu namanya apologetika. Ya, kepada siapa tadi? Pak Benat ya. Ya, Benat. Ya, Benat. Nah, jadi wah, ya kita sudah lama ya tidak ketemu ya. Nah, jadi
dengan saudara yang tidak seiman, kita bersaksi aja. Tapi kalau dia bertanya tentang iman kita, kita wajib untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Nah, itu namanya apologetika. Apologetika adalah pembelaan iman, dan itu saya sekarang sedang mengajar di STRIS dengan mata kuliah apologetika, ya. Nah, jadi tidak boleh memaksa, tetapi kita boleh bersaksi, ya. Kalau misalnya dia mengajak diskusi, layani aja, tapi jangan debat kusir, ya. Kalau debat kusir itu kan ngotot, pokoknya membabi buta, membela apa yang kita yakini. Nah, kita tidak perlu berdebat kusir. Kita hanya menyaksikan kebenaran yang sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kebenaran yang sungguh-sungguh bukan fanatisme, tetapi yang berdasarkan hal yang betul-betul menurut saksian daripada Alkitab. Ya, oke. Lalu apakah iman itu dengan perbuatan memang bisa bertumbuh? Nah, ini yang mungkin harus kita pelajari benar-benar, ya. Yang menumbuhkan iman kita ini bukan perbuatan sebetulnya, ya. Yang menumbuhkan iman kita ini adalah Allah. Nah, pernah di kitab Korintus, ya, Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa aku menanam, ya, Apolos menyiram, dan Allah yang memberi pertumbuhan. Berarti yang memberi pertumbuhan terhadap iman kita ini bukan perbuatan, tetapi Allah, ya. Nah, coba kita lihat ayatnya itu di 1 Korintus 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 dan ke-7. Silakan Delia bacakan buat kita. Ya, kita akan membaca 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, itu. Jadi bukan perbuatan itu yang menumbuhkan, ya. Nanti akan saya simpulkan, deh, ya. Saya simpulkan Yakobus 2 ayat 17 tadi itu. Pertanyaan saya belum ada yang jawab ini. Jadi tadi saya kan mempertanyakan perbedaan antara kalimat yang saya ucapkan dan yang tertulis di Yakobus. Nah, bedanya apa? Sampai sekarang belum ada yang nebak ini. Ini pertanyaan saya, ya. Ya, memang ini kuis yang tidak ada hadiahnya, ya. Nah, saya ulangi ya pertanyaan saya, ya. Di Yakobus 2:17 itu kan dikatakan bahwa jadi jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi saya akan rubah kalimat ini dengan demikian, ya. Dan kalimat saya ini justru yang banyak pengikutnya. Kalimat saya ini, ya. Kalimat saya begini: jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu akhirnya menjadi mati. Nah, bisa nggak membedakan dua kalimat ini? Masih nggak bisa? Ya, harus diulang lagi, ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lalu kalimat saya demikian: jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada akhirnya akan mati. Nah, apa perbedaannya? Saya harap kalau saudara bisa melihat perbedaan ini, saudara langsung sudah ketemu jawabannya. Ya, sebetulnya ayat ini artinya apa?
Oke, itu ya. Mungkin harusnya sudah bisa karena ada satu kata kuncinya di situ ya. Ada satu kata seperti kita mencari perbedaan. Dua kalimat yang diucapkan Pak Andi itu sudah ada perbedaan satu kata ya, mungkin ya yang menjadi kata kuncinya ya. Dan kalau kita baca di ayatnya Yakobus tadi itu sebenarnya juga ada satu kata kuncinya juga. Wah, ya, silakan ini kuisnya dibuka mulai dari sekarang. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya dari Ailing. Selamat malam Pak Andi. Ya. Mau tanya, apakah hanya dengan percaya kepada Yesus atau setiap minggu kita beribadah sudah dapat menyelamatkan kita ke surga kelak? Iya. Dengan tadi apa? Beribadah. Dengan beribadah dan percaya kepada Yesus sudah bisa menyelamatkan kita ke surga. Ya, ini sebetulnya ada kata dengan ibadah itu ya. Berarti itu menunjukkan perbuatan, ya kan? Saya tidak cukup hanya percaya, tapi saya juga harus beribadah. Jadi kalau saya tidak beribadah, mungkin saya nggak selamat. Ya, iman saya tidak cukup kalau tanpa ibadah, kan gitu. Ya, jadi bagaimana ini pengertiannya? Saya bertanya kembali ini ya. Jadi sebetulnya dari pertanyaan ini, apa yang dimaksud dengan saya dengan ibadah dan saya percaya kepada Yesus? Oke ya, ini kelihatannya pendengarnya ikut berpikir ya. Banyak justru jawabannya berupa pertanyaan. Memang itu yang baik ya untuk kita semua, tidak hanya sekedar menerima dan menerima, tapi kita benar-benar mengerti mengapa seperti itu. Coba dipikir dulu, nanti hari Kamis mungkin kita sambung lagi ya. Karena ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kelihatannya perbedaan yang tadi Pak Andi menunggu jawabannya juga Kamis ya jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan dari Pak Iwan. Apa bisa topik malam ini memakai ayat yang dari Injil juga? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, selain dari Efesus dan Yakobus. Oke, bisa dipertimbangkan mungkin ya. Mau tanya ayatnya maksudnya? Mungkin bertanya apakah bisa ayat ini juga kita tinjau dengan menggunakan Injil yang lain, misalnya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes mungkin. Berarti kan bisa tanya ayat di Matius apa gitu kan? Iya, betul sekali. Yang menunjang keyakinan seperti ini, itu. Nah, kalau kita lihat di Matius itu ada ayat yang memang sepertinya menunjang Yakobus itu, ya. Coba kita lihat itu. Matius 7 ayat 22 dan 23, coba dibacakan. Ya, kita membaca Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Nah, ini ada satu contoh. Orang yang melakukan hal-hal rohani, yaitu yang disebut di ayat 22 itu, bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ternyata pada hari terakhir dikatakan, Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah kamu daripada aku. Nah, berarti ada orang yang perbuatannya itu tidak berkenan kepada Tuhan dan ditolak oleh Tuhan. Tapi anehnya, perbuatannya ini adalah perbuatan rohani. Kenapa ditolak oleh Tuhan? Bukankah orang ini orang-orang rohani? Bahkan mungkin hamba Tuhan loh. Yang bisa bernubuat itu hamba Tuhan. Mengusir setan, hamba Tuhan.
mengadakan banyak mujizat, hamba Tuhan. Loh, hamba Tuhan ditolak oleh Tuhan. Gimana ini? Lalu yang lebih aneh lagi, di akhir kalimat 23 itu ya. Akhir kalimat di ayat 23 itu dikatakan apa? Kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, aku melakukan hal rohani kok disebut pembuat kejahatan, bagaimana? Aku ini bernubuat demi nama Tuhan loh, bukan demi nama setan. Mengusir setan juga demi nama Tuhan, bukan demi nama setan. Dan mengadakan banyak mujizat juga demi nama Tuhan, bukan dengan nama setan. Tapi kok dikatakan aku pembuat kejahatan. Nah ini apa ini? Wah ini pembahasannya perlu lebih dalam lagi. Kalau seperti ini kita tidak sempat ini mau menguraikan ayat ini. Tapi ayat ini sepertinya menjadi pertanyaan juga ya. Perbuatannya bagaimana yang mendatangkan keselamatan? Karena Tuhan bilang, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah itu. Jadi dalam hal ini ada ayat-ayat yang memang di Matius atau di Yohanes yang juga berkaitan dengan masalah iman ini juga ada ya. Jadi banyak, tapi kita kalau nanti tambah luas, kitab Yakobus saja tidak selesai sampai sekarang, mau ditambahi tambah ini nggak selesai nanti, ya, nah, seperti itu. Oke, mungkin kita akan bacakan satu lagi yang sudah bergabung di WhatsApp. Ini mungkin terakhir, tapi ada beberapa pertanyaan yang masuk mungkin untuk dibacakan hari Kamis ya. Karena ini sudah tipis waktunya untuk menutup perjumpaan kita dalam obrolan santai. Tenang saja, jangan khawatir. Nanti yang belum dibacakan pertanyaannya akan dibacakan di hari Kamis dan akan langsung dijawab dalam program Q&A. Question and answer masih dengan tema yang sama. Nanti dicatat ya ayatnya. Iya. Pertanyaannya, sorry. Ya, sudah tersimpan di WhatsApp kita, nanti bisa langsung dibacakan di hari Kamis ya, di Q&A. Ada bacakan yang memberikan komentar saja. Baik iman ataupun perbuatan itu anugerah semata. Terima kasih Pak Andi. Ya, oke. Itu mungkin menutup kita gabungan yang terakhir untuk obrolan santai kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Dan mungkin Pak Andi ada yang ingin dibagikan mungkin selain pertanyaan tadi ya yang akan dijawab di acara Q&A. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Kuisnya ini, kuis tanpa hadiah. Jadi kalau di kitab Yakobus tadi kan dikatakan bahwa jika saya akan bacakan lagi ya. Kitab Yakobus 2 ayat 17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, lalu kalimat saya adalah, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu ya pada akhirnya akan menjadi mati. Nah, saya harap saudara jelas perbedaan dari kalimat saya dan kalimat di Alkitab. Dan itu akan saya tuntaskan pada hari Kamis. Kita akan melanjutkan dalam acara Q&A, ya, tanya jawab. Dan kita juga akan memakai YouTube lagi. Dan juga ada yang sudah komentar ya di YouTube. Katanya lebih bagus di YouTube, suaranya jelas dan jernih, ya. Dan lebih ngirit pulsa katanya. Oh ya gitu ya. Jadi di YouTube mungkin ada program-program apa ini dari provider yang kalau lihat YouTube bisa bebas pulsanya ya. Oke. Jadi itu. Nah, saya akan kasih saja beberapa ini ya untuk kesimpulan sementara dalam mengantar kepada nanti program selanjutnya di Q&A hari Kamis, jamnya sama, jam 19.30 sampai 20.00. Ya, jadi saudara-saudara, kita perlu benar-benar istilahnya menggumuli hal ini, karena ini adalah berkaitan dengan sebetulnya masalah bidat, ya, bidat.
Pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab itu di dalam sejarah gereja kita itu disebut bidat. Saudara jangan menganggap ini biasa. Nggak apa-apa lah, wajar lah. Kita berbeda itu kan namanya manusia. Ya kita bisa aja punya pendapat yang bermacam-macam. Tidak sesederhana itu, saudara. Ya, contohnya misalnya masalah Allah Tritunggal. Saudara tidak bisa mengatakan bahwa aku punya versi sendiri tentang Allah Tritunggal. Jadi Allah yang aku sembah berbeda dengan Allah yang kamu yakini. Ya, satunya pengikut Sabellianisme misalnya, satunya pengikut ortodoks dan sebagainya. Nah, jadi dengan pandangan-pandangan yang berbeda itu bukan masalah ringan. Itu masalah serius. Karena kalau ini di zaman gereja abad pertengahan, ya orang yang dianggap bidat itu bisa dihukum, ya dihukum secara gerejawi. Tapi memang kita tidak mau mengulang kesalahan-kesalahan masa lalu ya sampai hukumannya terlalu keras ya, sampai ada juga orang yang dihukum mati gara-gara keyakinan yang berbeda. Nah itu kita tidak akan melakukan lagi tentunya. Tapi jangan sampai karena itu hukumannya tidak dilakukan, kita anggap enteng. Ya, lalu kita sembarangan aja punya keyakinan karena tidak ada risikonya kok. Oh, zaman dulu risikonya besar sekali, saudara. Dan itu yang kedua adalah dengan Anda punya pandangan yang berbeda seperti itu, Anda itu mempengaruhi orang lain juga akan menganut pandangan yang tidak sesuai dengan Alkitab itu. Pandangan Anda yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi apa yang Anda yakini itu bisa menyeret orang lain untuk menjauh dari Alkitab. Dan itu Anda berarti mencari korban. Ya, kepercayaan Anda itu menimbulkan korban, menyesatkan orang lain. Dan itu pasti menyedihkan di mata Tuhan. Saudara jangan sekali lagi menganggap enteng hal ini. Di Alkitab dikatakan apa? Orang yang menyesatkan orang lain, ya, dan menyesatkan anak-anak itu, lebih baik diikatkan pada lehernya batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut. Artinya apa itu? Ya hukuman mati itu sebetulnya. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Siapa yang menyesatkan orang, berarti penyesatan itu adalah suatu yang amat sangat besar, ya amat sangat besar risiko dan konsekuensi yang harus dihadapi. Mari kita berhati-hati, ya. Jadi syukur kepada Tuhan melalui program-program seperti ini kita boleh dikembalikan kepada ajaran yang makin mendekati kebenaran. Oke, kita tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Meskipun ini belum selesai, dan kami akan lanjutkan pada hari Kamis yang akan datang. Tuhan berkati supaya semua percakapan ini bisa melengkapi kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk segala sarana yang boleh kami pakai. Tuhan boleh berkati juga sarana-sarana ini menjadi alat bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Kami serahkan sekali lagi teman-teman yang bersama-sama dengan kami yang sudah join, sudah bersama-sama belajar. Tuhan boleh tumbuhkan iman kami semuanya dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa kami dan semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Andi sudah sama-sama memberkati kita semuanya dalam program obrolan santai kali ini. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Masih bersambung dan tadi pertanyaan yang belum Adel bacakan dan dijawab oleh Pak Andi. Harap bersabar, ada Bapak Deo ya dari Balikpapan dan juga ada Diana Sung. Tunggu ya, nanti hari Kamis akan kita bahas pertanyaannya. Untuk pendengar semuanya jangan lupa untuk bergabung di program Q&A hari Kamis pukul 18.30 hanya di RMC Radio. Baik, kami harus pamit undur diri. Tetap simak program-program dari RMC Radio selanjutnya yang akan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.